Di situ gue sapa lagi pas gue lewatin samping dia, misi mbah gitu, tetap jawabannya dia nggak ada jawaban. Jam setengah satu gue ngerasain kayak ada orang kayak sepeda gitu, entah sepeda atau kereta kuda lah, ngelilingin tenda gue, bunyi kelinting-kelinting kayak gitu, ngelilingin aja dia muter-muter tuh, lama banget. Sebelum video ini dimulai, gue harap kalian semua dalam keadaan yang sehat-sehat selalu, tetap di rumah aja. Jika memang tidak ada keperluan yang mendesak, mari kita saling mendoakan agar wabah virus corona ini dapat segera teratasi. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue, Fajar Aditya, di Om Mamat Season 1. Dan di episode kali ini, kita sudah kedatangan seorang narasumber yang mempunyai sebuah kisah ketika mendaki Gunung Slamet. Selamat malam Mas Dimas. Selamat malam Mas Fajar. Gimana rasanya mengalami pengalaman tersebut? Pengalaman ini sih yang gue rasain ya cukup terkejut lah ya, karena pertama kali juga gue ngerasain kayak gini semenjak gue melakukan pendakian. Berarti ini bisa dibilang pengalaman yang cukup berbeda dibanding Berbeda pendakian banget, lo yang lain. banget berbeda, karena gue nggak pernah ngerasain kayak gini sebelumnya juga, dan setelahnya juga sampai sekarang gue melakukan pendakian nggak pernah ngerasain seperti ini. Dan supaya lo tahu ya, jadi ceritanya Dimas ini sempat masuk ke salah satu Instagram pendaki gunung. Gimana ceritanya kok bisa masuk ke Instagram tersebut? Jadi waktu itu akun Instagram tersebut ngepromoinnya itu kalau kita mau ngasih cerita ada satu platform dan dikirimnya ke situ. Dan gue buat ceritanya, gue kirim ke situ dan di-up di Instagram. Jadi memang awalnya lu dulu yang cerita ya? Iya, gue yang cerita. Oke deh, sebelum gue lanjutkan videonya, jangan lupa saksikan juga video kita sebelumnya yang ini. So, langsung saja. Berikut adalah ceritanya. Pengalaman ini terjadi waktu gue melakukan pendakian di tahun 2016 ke Gunung Slamet via Bambangan. Jadi pengalaman ini awal mulanya tuh gue rencana cuma berdua sama si Bintang ini. Yang sebelumnya dalam cerita itu kan gue bertiga ya bang ya. Bertiga sama si Dika. Cuman waktu udah H-2 ini, si Dika kan dengar rencana gue sama Bintang mau mendaki Gunung Slamet. Jadi dia pengen ikut, oke lah, akhirnya kita deal bertiga jadi jalan. Kita pesan tiket 3, dan pas udah hari H itu, pas kita udah pulang, kita baru sadar kalau awal pendakian itu kita udah dapet tanda-tanda dari pas kita mau berangkat. Tanda seperti apa? Tanda seperti apanya itu waktu itu kita ketinggalan bis bang. Ketinggalan bis di terminal. Untungnya pihak agen bis itu baik hati lah, mereka kembaliin uang kita, cuman kita jadi bingung di situ. Akhirnya kita explore di terminal, cari kendaraan apa yang bisa berangkat malam itu juga. Akhirnya Itu hari apa? Hari apanya gue lupa, nggak tahu ya. Pokoknya tanggal 5 Mei kalau nggak salah, 5 yang tanggal merah di bulan Mei itu. Akhirnya gue dapat tiket lagi dari calo. Di situ kita over budget kan, akhirnya over budget. Berangkatnya malam, udah gitu bisnya juga nggak sesuai fasilitas gitu kan, tapi mau nggak mau karena kita udah pesan tiket, kita jadinya terpaksa lah berangkat. Dan itu juga bisnya jurusan Purwokerto bang, jadi jauh. Kalau kita mau ke Gunung Slamet itu kan harusnya kita ke arah Bobotsari ya kan. Oke, nggak apa-apa, kita turun di Purwokerto, kita ngecer lagi ke arah Bobotsari. Di situ waktu kita jadi agak lama, over budget juga, dan akhirnya kita juga ya udahlah mau nggak mau kan. Sampai sana itu kita jam 7 pagi di pertigaan Serayu, di bawah kaki gunung ya, Gunung Slamet via Bambangan. Kita di situ
sewa mobil lagi buat ke base camp. Dan kita rapi-rapi semua, akhirnya kita udah rapi siap untuk melakukan pendakian. Jam 8:30 kita melakukan pendakian. Di situ gue berdoa segala macam lah, mempersiapkan segalanya sebelum pendakian kan. Oke, di situ kita jalan 10 menit 20 menit nggak ada apa-apa, berjam-jam juga nggak ada apa-apa, sampai kita sampai di pos 1 kita istirahat. Setelah pos 1 kita istirahat itu kita jalan lagi. Dari pos 1 ke arah pos 2, di sini awal mulanya bang. Gue ketemu kakek-kakek, ya kan. Ketemu kakek-kakek yang lagi duduk kayak orang istirahat lah pokoknya. Pakaiannya juga kayak orang-orang biasa, orang-orang warga sekitar lah gitu kan. Dari awal pos 1 itu udah ada warung. Gue pikir mungkin nanti di pos 2, di pos 3 itu bakal ada warung juga. Ternyata memang iya setelah gue naik itu. Dia lagi istirahat, ya gue kayak pendaki-pendaki lainnya lah kalau ketemu orang nyapa ya kan. Dia lagi duduk istirahat, gue sapa, misi mbah gitu. Cuman dia keadaannya kan duduk sambil nunduk, jadi dia nggak jawab gue. Gue pikir dia lagi capek gitu kan. Ya udah gue lewatin dia. Ketiga temen lu yang lain melihat juga kakek-kakek tersebut? Melihat juga lah, karena orang kita mikirnya itu orang biasa kok gitu. Jadi ya kita nyapa aja. Nggak jauh dari tempat dia istirahat, gue istirahat lagi di depan, di atas lah, di atas. Nggak mikirin itu kakek-kakek siapa, gue pikirnya cuma orang biasa. Ya udah, kita nggak pernah mikirin hal mistis karena gue selama naik gunung juga nggak pernah mau tahu sih, nggak mau dapet juga, nggak mau dapet juga hal-hal kayak gitu. Kita jalan lagi, sekitar jam 12:30 itu gue sampai di pos 3. Sampai di pos 3. Di situ keadaannya rame karena kan memang itu hari libur panjang ya bang ya. Bukan panjang sih, hari yang ada hari kejepitnya mungkin gitu kan. Jadi banyak yang melakukan pendakian. Di situ gue nggak bisa istirahat, males juga istirahat rame-rame. Jadi gue mikir nanti aja lah istirahatnya di pos 3, antara pos 3 pos 4. Ya udah gue jalan. Di pertengahan jalan gue ketemu si kakek-kakek ini lagi. Gue bertiga bingung. Loh, ini kakek-kakek kok udah ada di atas kita lagi gitu loh. Perasaan nggak ngelihat kita, dia nyalip gua dan teman-teman gua, dan dia lewat mana. Gue di situ mikirnya cuman mungkin masih ada jalur lain kali kan yang bisa dilewatin. Tapi kalau dipikir logika cepet banget nih kakek-kakek ya kan. Perasaan gue jalannya juga standar-standar aja. Itu benar-benar sama semua, dari bajunya? Sama semua, orangnya juga sama. Boleh lo gambarin nggak sih sosok kakeknya seperti apa? Kayak orang warga sekitar, cuman dia tuh yang gue aneh ya, dia posisinya sama seperti pas gue kayak di bawah gitu bang, duduk istirahat nunduk gitu. Makanya gue bingung kan. Di situ gue sapa lagi pas gue lewatin samping dia, misi mbah gitu, tetap jawabannya dia nggak ada jawaban. Ya udah, mau nggak mau gue lewatin aja kayak orang biasa kan. Di atas baru gue di situ ngobrolin dia pas gue istirahat gitu, baru gue ngobrolin dia kan, nih orang mau kemana, ini siapa. Di situ gue tetap masih mikir kalau di setiap pos itu kan masih ada warung bang ya. Mungkin dia pengen ke warung gitu kan, pengen nemuin orang-orang yang di warung kan, karena warga sekitar, gue mikirnya gitu. Ya udah, gue di situ istirahat lama juga lumayan. Sampai di pos 4 itu gue sekitar jam setengah 4 sore gue sampai di pos 4. Di situ gue ngeres baru bareng-bareng. Di situ kita ngobrol ya kan, yang katanya ini tuh pos 4 itu, pos 4 Gunung Slamet itu pos Samarantu kan namanya. Ini pos yang salah satu dibilang angker gitu. Di situ gue juga baru tahu. Bukan baru tahu sih, sebenarnya udah tahu, cuman gue nggak mau tahu gitu loh. Gue nggak mau tahu karena gue nggak mau juga dapat begituan. Tapi pada saat itu rame? Rame di situ, gue pendaki dari mana aja tuh. Ya sekitar 12 orang lah, sekitar 12 orang gue istirahat di situ. Kita udah selesai istirahat di situ, gue mutusin sama 3 teman gue ini jalan lagi ke pos 5. Kita niatnya mau buka tenda di pos 5. Sampai tuh kita di pos 5, keadaannya bener-bener rame bang, bener-bener rame. Wah, nggak mungkin nih kita kalau ngecamp di sini kan, kalau buka tenda di sini nggak bakal dapet tempat. Di situ masih ada warung, air habis, terus kita belum dapet tempat space tenda. Udah, kita briefing di situ. Bintang
mutusin buat ngambil air ke bawah ya kan, ngambil air ke bawah. Dika buat mutusin nyari space tenda, dia mau naik lagi ke atas ke arah pos 6 lah kan ya, ke arah pos 6. Oke, gue jaga di warung itu sambil istirahat, jagain barang-barang. Ya udah gue jajan-jajan di situ, nungguin mereka berdua. Yang datang duluan itu si Bintang bawa air gitu, nanyain si Dika kemana, belum datang dari tadi juga. Ya udah ini mau gimana nih, udah sore juga, udah malam kan, udah mau malam. Ya udah mau gimana, kita naik aja lah, gue bawain nih carrier-nya, kata si Bintang gitu. Ya udah, dia bawa 2 carrier, jadi gue bawa 1 carrier tetap. Bintang bawain carrier-nya Dika. Gue naik ke arah pos 6. Di pertengahan jalan ke arah pos 6, si Dika manggil gue dari jauh tuh, dari dalam-dalam hutan. Woi, gue nggak mikir kan tuh siapa. Oh ternyata si Dika. Sini gue dapet tempat. Ya udah, wah tempatnya gini banget sih, mesti masuk ke dalam hutan kan. Serius lu Dek di sini Dek? Ya udah emang kita dapatnya di sini gitu kan, mau nggak mau dah. Ya udah, kita buka tenda tuh di situ. Itu tempat cuman bisa buat 1 tenda, dan itu juga dengan keterpaksaan si Dika bukan ngebabat ranting ya, kita nyingkirin ranting di situ baru ada tempat buat bisa buka tenda. Akhirnya kita bermalam di situ. Oke, kita istirahat, masak segala macam, istirahat, regangin tubuh kan pada capek segala macam. Sekitar jam 8 itu kita istirahat, mutusin buat istirahat semua, tidur. Cuman gue tuh emang kalau di gunung itu bang ya, tidur tapi nggak bisa pules, tidurnya tidur ayam. Selalu begitu ya? Selalu begitu memang, tidur ayam. Yaudah sekitar jam 11-an itu gue kebangun karena ada suara orang ngobrol di sebelah tenda gue. Cewek 2 ngobrol. Gue pikir ini siapa yang buka tenda di sebelah gue gitu kan. Perasaan tadi tempatnya aja cuma bisa buat cukup 1 tenda gitu. Di situ dia ngobrol lama, gue dengerin aja, gue nggak tahu dia ngebahas apa karena pakai bahasa Jawa. Gue nggak terlalu ngerti kan pakai bahasa Jawa. Gue uring-uringan di situ, nih orang apa bukan ya kan. Tetap gue pikirin di situ, cuman gue pengen tidur lagi tuh nggak bisa bang. Tidur ayam. Jam 12:30 gue lihat HP. Udah pusing tuh, kepala pusing bener-bener, mikirin segala macem lah ya. Jam 12:30 gue ngerasain kayak ada orang kayak sepeda gitu, entah sepeda atau kereta kuda lah, ngelilingin tenda gue, bunyi kelinting kayak gitu, ngelilingin aja dia muter-muter tuh, lama banget. Gue makin bunyinya keras, kedengeran, nggak keras tapi kedengeran di kuping gue, entah itu halusinasi atau apa bang ya, tapi itu kedengeran kok di kuping gue. Kayak gimana bunyinya? Ya kayak orang kelinting, muterin dah jalan kayak pakai sepeda gitu. Gue nggak tahu itu bentuknya apa, pokoknya dia bersuara lah. Gitu. Gue kesel, gue takut, mau marah nggak bisa ya kan. Jam 1:30 gue bangunin si Bintang. Tang, bangun. Dia bangun, temenin gue kencing keluar. Niatnya gue cuman pengen ngecek itu orang ada orang atau enggak beneran di samping tenda gue tuh. Gue keluar, emang gue kencing, tapi sembari ngecek, tapi bener-bener nggak ada orang pas gue keluar, nggak ada tenda, nggak ada siapa-siapa. Jadi, wah gila nih, bener-bener bukan orang yang tadi gue dengerin dong. Gue masuk tenda lagi, gue bangunin si Dika ya kan, bangun semua gitu. Gue niatnya pengen gue ajak ngobrol-ngobrol aja kan. Yaudah mereka bangun semua. Pas mereka bangun semua di situ gue, bodo amat. Gue ceritain pokoknya dalam hati gue, mau apa. Gue pengennya kesel lah pokoknya bang, pengen gue ceritain ini unek-unek. Lu denger nggak tang kayak gini? Ternyata katanya si Bintang dengar. Dengar juga cuman nggak mau nyeritain gitu bang. Dengar suara cewek sama suara orang ngobrol itu, suara orang ngobrolnya doang. Katanya tuh emang ada orang ngobrol di sebelah tenda gue. Tapi yang delman enggak? Yang delman enggak. Itu kan gue juga nggak tahu itu delman atau apa. Pokoknya dia bersuara ngelilingin tenda gue bang. Di situ dia cerita, gue juga denger kok kayak gini-gini. Cuman ya, gue pikir gue halusinasi juga. Gue juga pertama mikirnya gitu, cuman lama-lama kepikiran. Ya udah si Dika sih nggak dengar, cuman
kalau emang udah ngerasain ya udah kita di situ mungkin kita ngerasa punya salah gitu kan. Gue mikirnya, Dik lu ngelakuin salah apa? Gue tanyain satu-satu, Tang lu ngelakuin salah apa? Ya paling sih si Dika nih, mungkin gue pas buka tenda di sini gue ngerapi-rapin ranting, karena kita juga kan dapat tendanya dapat buka tendanya itu bukan tempat yang semestinya buat buka tenda gitu loh. Ya udah di situ gue sama semuanya itu mikir, ya udah mungkin ini kita salah atau apa. Dan kita juga pas buka tenda itu nggak izin lah, ibaratnya gitu, nggak izin. Jadi kan keadaannya memang capek segala macam, jadi dapet tenda ya udah buka langsung istirahat, masak istirahat gitu. Di situ gue sadar kalau kita itu salah. Ya udah kita bukan mau nggak mau sih, memang harusnya sudah seperti itu. Kita tuh mengakui keberadaan mereka gitu loh, kalau mereka itu ada. Ya udah di situ gue minta maaf, gue minta izin segala macam, dan gue berdoa kepada Allah semoga nanti kita muncak ini dan sampai bawah itu nggak ada apa-apa. Jam 3:30 subuh, itu kan gue ngobrol dari jam 2:30 sampai 3:30. Kita ngobrol 3:30 subuh, ya udahlah kita muncak aja yuk dari sekarang. Ya udah gue muncak dari sekarang. Dari jam 3:30 subuh itu nggak ngerasain apa-apa lagi, alhamdulillah. Kita sampai di puncak Gunung Slamet. Keadaannya gunung di puncak rame. Puncak dari arah Baturaden rame, dari arah Bambangan rame gitu. Ya udah. Akhirnya gue foto-foto segala macam di situ. Gue turun lagi sampai bawah itu sekitar jam 11 lah, jam 11-an. Jam 11-an kita masak di situ, kita ngobrol-ngobrol lagi, lihat-lihat foto segala macam. Jam 3 gitu, jam 3 sore kita udah packing semua, udah siap turun. Brar, keadaan hujan, mau gimana nih? Tenda udah dirapihin kan segala macam. Ya udah terabas aja pakai jas hujan. Ya udah kita terabas sampai pakai jas hujan. Itu gunung pas gua turun keadaannya bener-bener padat, Bang. Bener-bener padat. Jalanan macet, keadaannya hujan. Jadi orang yang mau naik tarik-tarikan karena licin. Gua mau turun juga susah karena banyak orang yang naik. Ya udah gua aja naik sama turun itu jangka waktunya hampir sama. Lamanya hampir sama gitu. Gila kata gua. Gua turun, udah nggak ada kejadian apa-apa, tapi gue dapat kejadian lagi udah di bawah, di pos 1 tapi udah di bawah. Itu jam berapa ya? Jam 10, jam setengah 11 malam lah, jam setengah 11 malam. Di situ ada cewek yang kesurupan tapi udah direscue sama tim SAR Gunung Slamet, sama tim SAR di sana. Gue ngeliatin di situ, kata tim SAR-nya, udah mas jalan lagi aja. Dia sambil nyenter-nyenterin jalan gitu, supaya gue jalan nggak nontonin gitu. Ya udah, padahal gue juga pengen istirahat di situ, tapi penasaran juga kan. Ya udah gue jalan di situ. Itu lo sampai pos 1 jam setengah 11 malam ya? Iya bang. Berarti total berapa jam tuh lo? Total berapa jam? Hampir 7 jaman lebih berarti gue turun ya kan. Seharusnya nggak sampai segitulah, namanya orang turun gunung pasti jangka waktunya harusnya lebih cepet dong. Di situ gue ngelihat orang yang kesurupan yang udah direscue itu, dia cewek, sambil teriak-teriak aja. Gue istirahat sebentar di situ, gue liatin, tapi sama tim SAR-nya gue disuruh jalan lagi. Dia sambil nyenter-nyenterin jalan, udah mas jalan mas gitu, jangan ditontonin gitu. Ya udah, gue pikir juga, gue tadinya kan juga kalau misalnya nggak ada yang nolong, mau nggak mau kita yang ngeliat itu kan punya kemanusiawian kan, pengen nolong. Cuman udah ditolong ya udahlah. Gue sampai bawah itu berarti sampai base camp itu sekitar jam setengah 12 malam. Alhamdulillah gue selamat, nggak ada apa-apa. Turun juga cuman capek-capek biasa aja ya kan, capek-capek karena melakukan pendakian yang lama ya kan, jalan lama gitu. Ya udah, gue nginep di base camp semalam. Besokannya gue turun buat explore kota Purbalingga. Itu dia guys, sebuah kisah yang dialami oleh Bro Dimas ya. Luar biasa sekali. Itu apa yang lo pikirkan sih pas di tenda, lo langsung bangunin semuanya, langsung lo ceritain gitu aja di lokasi?
Gini bang, memang kan kode etik pendaki itu kalau kita salah satu ada yang ngerasain itu harusnya jangan diceritain gitu. Harusnya ceritanya waktu kalau udah dibawa biar teman-teman yang lain nggak parno. Cuman kan gue di situ udah pusing segala macem bang, gue nggak bisa kayak gitu bang. Di situ juga gue yang paling kecil, gue yang paling bocah di antara teman-teman gue. Jadi mungkin mereka lebih dewasa bisa ngebimbing gue gitu kan. Ya udah di situ gue ceritain aja makanya, karena gue udah takut, marah juga, kesel. Ya udah mau nggak mau gue cerita aja lah, gitu bang. Terus juga yang sosok kakek-kakek itu seperti apa ya? Kalau sosoknya itu bener-bener kayak orang biasa, orang-orang biasa. Jadi ya pakai baju batik, kemeja gitu ya kan, kemeja batik, pakai celananya juga celana orang Jawa gitu, celana bahan atau apalah gitu kan. Napak kok kalau gue lihat itu dia duduk nunduk kayak orang biasa, nggak pakai topi apa, berambut putih gitu bang. Dan sampai lo turun nggak ngeliat lagi? Alhamdulillah nggak ngeliat lagi, malah gue ngedapetin hal-hal yang lain gitu, yang tadi gue ceritain gitu yang gue dapetin. Kalau lo pengen ngasih pesan ke netizen, pesan apa yang pengen lo kasih? Gini sih, buat pesan buat para pendaki ya khususnya bang ya, ada beberapa sih memang. Satu di situ kan gue dan teman-teman gue itu kayak salah. Satu nggak izin. Yang ngucapin salam lah ya. Ngucapin salam lah. Ngucapin Kalau salam Muslim kalau kan assalamualaikum ya. Dua, kita itu mau bukan mau nggak mau sih harusnya memang kita percayalah kalau mereka itu ada gitu loh. Kalau mereka itu ada, dan jadi kita juga kan pada hakikatnya kita hidup berdampingan tuh dengan mereka. Makanya situ. Dan tiga juga buat yang tadi gue sampein itu kode etik. Kalau bisa kalau salah satu kalian melakukan pendakian, kalau bisa sih jangan diceritain dulu biar teman-teman kalian nggak parno gitu. Kalau gue nggak bisa bang kemarin kayak gitu karena pengalaman pertama kali juga. Karena kan sebelum-sebelumnya gue nggak pernah ngerasain kayak gitu bang. Oke, itu dia pesan yang bisa diambil dari kisah yang dialami oleh Bro Dimas ini. Dan katanya lo punya ini ya, bikin clothing ya? Iya bang, kecil-kecilan. Dan ini contoh baju yang lo pakai ya? Iya bang. Buat teman-teman yang mau mesen, bisa beli di mana? Ada di Instagram juga bisa, tapi nanti untuk pembeliannya di situ ada prosesnya kok. Di situ bisa dibaca aja di deskripsinya cara pembeliannya gimana. Nama Instagramnya hurt.ltd, hurt.ltd. Nanti kita kasih linknya, katanya juga ada link Shopee-nya ya? Ada. Nanti bisa dicek di deskripsi buat kalian yang pengen pesen. Buy one get one katanya. Belum bang, masih. Oh belum ya? Ini loh. Oke, demikian cerita Om Mamat atau obrolan malam Jumat pada episode kali ini. Gue harap dengan adanya cerita-cerita seperti ini, jangan malah menjadikan kalian menjadi penakut atau takut. Akan tetapi kita harus semakin percaya dengan kebesarannya. Demikian dan ciao. Thank you bro. Sama-sama bang.